Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Amasya Cikitarifani. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Saya dari kelas A angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan via presentasi mengenai materi pertumbuhan bakteri atau bacterial growth. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi penugasan salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah bakteriologi dan mikologi veteriner. Baik, langsung saja akan saya bahas. Oke, sebelum saya membahas mengenai pertumbuhan bakteri, alangkah baiknya saya akan membahas sedikit mengenai bakteri itu sendiri. Jadi bakteri diklasifikasikan sebagai organisme prokariotik, di mana organisme prokariotik ini merupakan organisme bersel tunggal dengan struktur sel yang lebih sederhana. Jadi di sini bisa dilihat, ini adalah bentuk bakteri yang umum kita jumpai atau kita lihat dalam pembelajaran. Jadi di sini ada flagella, kemudian pili atau filis, lalu ada kapsul dari bakteri atau yang disebut glycocalyx. Namun apa yang perlu diingat bahwa tidak semua bakteri itu memiliki kapsul bakteri. Lalu ada dinding sel sebagai pembentuk sel, sitoplasma, dan lain sebagainya. Nah, dinding sel ini merupakan sebuah faktor yang menjadi penentu apakah bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif atau bakteri gram negatif, tentunya melalui pewarnaan gram. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di topik-topik sebelumnya, pewarnaan gram ini merupakan pewarnaan yang menggunakan 3 pewarna, yaitu kristal violet, kemudian iodin, dan juga safranin. Lalu setelah diberi pewarna kristal violet dan iodin, bakteri tersebut didekolorisasi menggunakan etanol dengan konsentrasi 95%. Jika warnanya luntur, maka bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif, dan jika warnanya mengikat dan tidak luntur, berarti bakteri tersebut adalah bakteri gram positif. Kemudian setelah itu, bakteri diusap dengan safranin. Kemudian hasil akhirnya, bakteri gram positif akan berwarna ungu violet, dan yang gram negatif akan berwarna merah. Kemudian di sini ada bakteri berkoloni. Jadi bakteri itu saat diisolasi di dalam suatu media biakan atau di dalam plat agar, satu sel bakteri akan beregenerasi melalui pemerahan biner secara aseksual, dan mereka akan berkembang menjadi sebuah koloni bakteri. Namun induk bakterinya itu tetaplah satu di dalam suatu media biakan. Jadi misalnya ada satu bakteri ini, perlahan dia dari membran selnya akan membelah sehingga akan menghasilkan pembelahan diri dan menghasilkan bakteri-bakteri baru lainnya. Kemudian dari sana bakteri akan terus berkembang dan perkembangan bakteri tersebut akan membentuk sebuah koloni di dalam media biakan. Baik, akan kita lanjutkan. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai fase pertumbuhan bakteri, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu sendiri. Di sini ada 2, yaitu faktor nutrisi dan faktor eksternal. Kita akan bahas dari faktor nutrisi terlebih dahulu. Di sini ada air. Air dibutuhkan oleh bakteri sebagai penambah pertumbuhan dan juga perkembangan, di mana air ini berperan sebagai transporter nutrisi, penyusun sel, dan juga bagian terbesar protoplasma, kemudian lain sebagainya. Yang kedua adalah garam-garam anorganik, di mana garam-garam anorganik ini dibutuhkan untuk mempertahankan keadaan koloidal, tekanan osmotik, keseimbangan asam basa, bagian enzimatis, dan juga sebagai aktivator reaksi enzim. Yang ketiga adalah mineral. Mineral yang dibutuhkan oleh bakteri di sini adalah mineral seperti belerang, kemudian fosfor-fosfat, magnesium, Fe, kalium, dan karbon. Nah, peran-peran mineral ini di sini adalah sebagai aktivator enzim dan juga penyusun komponen dari asam nukleat. Yang keempat adalah nitrogen. Nitrogen di sini merupakan sumber nitrogen yang dibutuhkan sebagai pembentuk dari 10% berat kering sel kuman. Kemudian sumber nitrogen ini juga dibutuhkan untuk pertumbuhan dan juga metabolisme dari bakteri itu sendiri. Yang terakhir adalah karbon. Sumber karbon atau karbon dioksida itu yang dibutuhkan adalah untuk proses asimilasi. Dan kuman tersendiri itu juga mempunyai 2 golongan, yaitu bakteri autotrof yang mampu membuat makanan tersendiri dengan kata kunci auto,
dan juga heterotrof yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Lalu adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, yaitu ada 4. Yang pertama adalah oksigen. Bakteri berdasarkan oksigennya ini dibagi menjadi bakteri aerob, kemudian aerob obligat, kemudian anaerob obligat, anaerob aerotoleran, anaerob fakultatif, dan juga mikroaerofilik. Yang kedua adalah faktor suhu, di mana bakteri berdasarkan faktor suhu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bakteri psikrofilik, di mana bakteri psikrofilik ini merupakan bakteri yang dapat tumbuh pada suhu minimal 0 sampai 30 derajat Celcius dan maksimal di suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Contohnya itu bakteri pada kulkas. Kemudian yang kedua adalah bakteri mesofilik, di mana bakteri mesofilik ini merupakan bakteri yang tumbuh pada suhu minimal 20 sampai 60 derajat Celcius dan suhu maksimumnya itu adalah 25 sampai 40 derajat Celcius. Nah, bakteri mesofilik ini biasanya merupakan bakteri-bakteri penyebab patogen. Lalu adalah bakteri termofilik yang terakhir, yaitu tumbuh pada suhu minimal 40 sampai 80 derajat Celcius dan juga bakteri tumbuh pada suhu maksimum 55 sampai 65 derajat Celcius. Nah, bakteri termofilik ini adalah bakteri yang paling tahan panas, di mana biasanya tumbuh di kawah atau ditemukan di sumber-sumber air panas. Yang ketiga adalah berdasarkan pH. Dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah bakteri acidofilik yang dapat tumbuh baik di pH asam, yaitu pH kurang dari 6, contohnya adalah bakteri Helicobacter. Yang kedua adalah bakteri neutrofilik, di mana bakteri ini mampu tumbuh baik di pH normal, yaitu sekitar 6-7. Dan yang terakhir adalah bakteri basofilik, di mana bakteri basofilik ini merupakan bakteri yang tumbuh baik di pH dengan kadar itu asam, yaitu lebih dari 7. Contohnya adalah mikroba dasar laut. Lalu adalah bakteri yang terakhir berdasarkan tekanan osmotiknya, di mana bakteri ini dibagi menjadi bakteri halofilik dan osmofilik. Bakteri halofilik adalah bakteri yang memerlukan kadar garam tinggi, contohnya pada ragi, dan osmofilik adalah bakteri yang memerlukan tekanan osmotik yang tinggi. Baik, maaf. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke fase pertumbuhan bakteri. Nah, di sini fase pertumbuhan bakteri itu ada 4 fase, di mana di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan lebih mudah saja. Jadi yang pertama adalah log phase, kemudian ada log atau exponential phase, lalu ada stationary phase, dan juga ada death phase. Oke, mohon maaf. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah lag phase. Lag phase ini merupakan fase awal di mana bakteri masih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi bakteri di sini masih beradaptasi dan juga belum melakukan pembelahan binar sampai mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah adaptasi. Lalu fase yang kedua adalah fase log atau exponential phase. Fase ini merupakan fase di mana bakteri itu sudah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melakukan pembelahan binar. Nah, di dalam fase eksponensial ini, bakteri sudah aktif tumbuh dan berkembang, membentuk koloni, dan lain sebagainya. Nah, di fase ini juga faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri akan bekerja untuk membantu bakteri tumbuh dan berkembang, dan juga menentukan pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Jadi, kemudian kita lanjut, yang ketiga adalah stationary phase atau fase stasioner. Nah, fase stasioner ini dapat dibilang adalah fase di mana bakteri itu harus berjuang untuk survive dan laju pertumbuhan bakteri di saat bersamaan itu sudah mulai berkurang. Jadi di fase stasioner ini bakteri akan mulai kehabisan ruang dalam populasi serta jumlah toksin dalam media itu sudah mulai terbentuk di lingkungannya. Sedangkan di saat yang bersamaan nutrisi yang dibutuhkan bakteri di suatu media itu juga sudah mulai menurun. Karena di fase stasioner ini juga jumlah populasi bakteri akan konsisten karena jumlah sel yang tumbuh itu sama dengan jumlah bakteri yang mati. Jadi fase ini kata kuncinya adalah survive, di mana bakteri kekurangan nutrisi dan tumbuhnya toksin, sehingga mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Yang terakhir adalah death phase, atau fase kematian. Nah, setelah fase berjuang di stationary phase, tibalah akhirnya bakteri masuk ke dalam death phase. Nah, ya seperti yang telah dijelaskan bahwa
Di stationary phase ini bakteri akan kekurangan nutrisi, kemudian timbul toksin pada lingkungannya, sehingga akan memberhentikan pertumbuhan bakteri. Juga di saat yang bersamaan, bakteri akan mati karena kurangnya suplai nutrisi. Jadi, membuat bakteri akan mengalami fase kematian. Jadi itu dia 4 fase pertumbuhan bakteri dengan kata kunci di lag phase adalah fase adaptasi, kemudian di exponential atau log phase adalah fase bakteri untuk tumbuh dan berkembang, lalu di fase stasioner atau stationary phase merupakan di mana bakteri itu survive, bertahan hidup, dan timbul toksin, kemudian supaya nutrisi menurun, dan juga lain sebagainya, sampai pada akhirnya grafik menurun dan bakteri ada di dalam fase kematiannya. Baik, jadi itu saja penjelasan mengenai materi pertumbuhan bakteri secara singkat, dan semua sumber yang telah saya jelaskan berasal dari topik 5 di mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner di web OASE. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan juga salam sejahtera untuk kita semua.